Masih inget nggak masa-masa indah waktu kita punya HP yang hanya perlu dicas 3 hari sekali, di mana kita bisa nelpon, ngetik SMS di tombol-tombol yang tulisannya angka. Kalau selfie juga kadang-kadang yang ketangkep hanya setengah muka. Well, at least sebelum ditemukannya teknologi canggih bernama cermin yang dipasang di belakang HP, lalu dengerin musik, ya udah sih segitu aja. Oh ya, dan di saat power bank nggak ada yang beli. Ngomong-ngomong, sekarang umur berapa, Mas? Iya, kalau kamu kangen sama masa-masa di mana ngecas HP nggak perlu tiap hari, Evercost berusaha untuk kasih solusi lewat inovasi terbarunya, Evercost S55, atau lebih dikenal dengan nama Evercost Elevate Y2 Power. Solusinya simple, gedein aja baterai di HP-nya sampai 6200 mAh. Coba kita lihat, seperti biasa kita unboxing dulu deh ya. Boxnya cukup keren ya, cukup eksklusif. Pilihan warnanya juga ada 3, white, dark blue, dan yang unik ada natural wood. Yang saya pegang ini yang dark blue, dan kabarnya HP ini dibuat di Semarang, alias made in Indonesia. Oke, mantap. Di dalam boxnya ada HP-nya, kemudian buku manual seperti biasa. Lalu kartu garansi yang ternyata alamat service center dan pick up point-nya kayaknya banyak banget ya. Nggak hanya ada di kota-kota besar aja, tapi di kota-kota sedang dan kecil juga ada. Lalu ada casing soft gel transparan, plastik anti gores cadangan. Kenapa saya bilang cadangan? Karena di HP-nya udah ada dipasang anti gores juga. Jadi dapat 2 ya anti goresnya. Lalu lanjut ada kabel data, charger adapter yang support fast charging, dan dikasih juga kabel USB on the go, pin ejector, dan terakhir earphone. Oke, habis. Ini dia semua yang ada di dalam box Evercost Elevate Y2 Power. Desainnya mengingatkan saya kepada desain Samsung Galaxy Note 4. Hal ini terlihat dari frame metalnya yang bentuknya mirip dan terasa solid. Bobotnya juga cukup berat, hingga layar 2,5D glass yang anehnya tuh dikasih frame plastik lagi. Jadi satu fungsi pengaplikasian layar lengkung, yaitu meminimalisir sudut tajam biar terasa lebih natural ketika digenggam, ya praktis hilang di sini. Walau demikian, aura dan feel mewah dan mantap ketika dipandang dan digenggamnya tuh masih terasa. Tombol-tombol juga sangat tactile, enak banget dipencet-pencetnya, LED notifikasi ada, dan tombol di bawah layar yang kelihatan hanya satu lingkaran aja. Padahal sebenarnya ada 3, yang 2-nya nyumput. Nah, kalau kamu berencana mau beli HP ini, saya sangat sarankan ambil yang warna natural wood, jangan yang ini. Kenapa? Alasan pertama karena back covernya itu plastik glossy, yang walau motifnya sih keren, tapi gampang banget dekil oleh minyak dari telapak tangan saya. Dan yang lebih bahaya, material back cover seperti ini ternyata mudah tergores. Lalu kedua, untungnya dikasih soft gel kan dari paket penjualan. Tapi nanti dulu, pertama-tama soft gelnya tuh kok gini ya. Lalu feel and looks premium dari frame metal yang kokoh itu langsung hilang sama sekali. Diganti jadi feel soft gel yang nyoy gitulah. Yang jelas sama sekali nggak kerasa premiumnya. Jadi ya itu tadi, mending ambil yang tipe natural wood dan biarkan dipakai tanpa soft gel. Toh kalau kegores sekalipun di back cover yang kayu ini bisa lebih tersamar. UI-nya saya suka banget. Kenapa? Karena kecepatan buka tutup aplikasinya bisa ngimbangin kecepatan Galaxy S7 Edge saya. Multitasking juga juara, dengan free RAM setelah install segala macam selalu di atas 1 GB. Jadi mengingatkan saya kepada HP-HP Nexus atau Android One. Walau ditambah beberapa fitur gestur yang kalau saya sih dimatiin semua, aplikasi pun nggak masalah dioper ke microSD. Hanya aja fitur kustomisasinya hampir nggak ada di sini. Jadi memang fokus utamanya di kecepatan dan multitasking yang sangat memuaskan. Sampai-sampai nggak disediain tombol clear all apps di halaman multitaskingnya. Karena mungkin saking pedenya, nggak perlu ditutup recent apps-nya juga HP ini bisa tetap ngebut kali ya. Cie.
Tren positif dari UI HP ini berlanjut ke sektor displaynya, yang walau hanya beresolusi HD dan kerapatan 267 pixel per inch saja, tapi ketajaman dan reproduksi warnanya boleh diadu sama display HP flagship Xiaomi Mi 5 yang punya kerapatan di 428 pixel per inch. Walau skor brightness maksimalnya sih ya masih tertinggal. Layarnya juga terasa responsif, punya proteksi Dragon Trail Glass plus oleophobic coating dengan bonus pinggiran melengkung 2,5D glass, yang semuanya bersinergi untuk memastikan panel layar Evercost Elevate Y2 Power ini punya kualitas di atas rata-rata HP lain di range harganya. Tadi saya udah bilang suka sama UI-nya ya. Nah, karena sistemnya itu ringan banget, jadi walau prosesor yang dipakai hanya quad-core yang umurnya udah sekitar 1 tahunan sejak rilis, ternyata ketika dijajal game-game kelas terberat ala Evil Band dan Nova 3, masih cukup nyaman loh di Elevate Y2 Power ini. Apalagi kalau cuma jalanin game-game HD kelas menengah kayak Need for Speed No Limit atau Ace of Arena misalnya. Ya bisa dibilang walau ada lag dikit-dikit tapi sama sekali nggak ganggu. Dan terus terang ini di atas ekspektasi saya yang sempat meremehkan spesifikasi sistem on chipnya yang di atas kertas terlihat ya kurang meyakinkan. Baterai yang super awet juga bikin HP ini cocok banget buat kamu-kamu yang suka game casual yang grafiknya kelas ringan, tapi butuh asupan daya dari baterai kelas berat ala Clash of Clans, Heyday, dan kawan-kawan lah. Buat pemakaian biasa tanpa gaming sama sekali, HP ini bisa nyala sampai 3 hari. Tapi pas dipakai main Ace of Arena sampai puyeng, nggak kuat main lagi, itu pol-polan pokoknya mainnya seharian, baterai ini tetap bisa nemenin aktivitas kamu seharian sampai waktu tidur tiba. Intinya, saya pernah coba Infinix Note 2 atau Asus Zenfone Max misalnya. Nah, Evercost Elevate Y2 Plus ini masih lebih awet lagi baterainya. Dan kalau Zenfone Max butuh 4 jam lebih untuk ngecasnya, HP ini hanya butuh waktu 2 jam lebih dikit aja. Oh ya, ada juga fungsi power bank, jadi bisa dipakai buat ngecas HP lain via kabel USB on the go. Support dual SIM card, yang keduanya bisa ngebut di jaringan 4G, hanya sistem SIM 2-nya substitusi sama microSD. HP ini udah ada sensor magnetik, tapi nggak bisa dipakai main VR karena nggak ada gyroscope. Tapi plusnya ada infrared blaster buat fungsi remote TV, DVD, atau AC misalnya. Oke, lanjut ke kameranya. Untuk level harga 2 jutaan, ya menurut saya daya saing kualitas kamera Evercost Y2 Power ini agaknya masih belum terlalu nendang ya, karena ada lawan-lawan tangguh kayak Zenfone Laser, Meizu M2 Note, sampai Infinix Note 2 yang punya kualitas kamera ya secara overall lebih oke lah dari ini. Tapi bukan berarti kamera Elevate Y2 Power ini ya jelek ya, karena kalau kamu taat sama paham fotografi dasar, hasil tangkapan yang oke bisa kamu dapatkan. Di kondisi pencahayaan yang melimpah, hasil tangkapannya terlihat tajam, walau ya dynamic range terlihat sedikit di bawah rata-rata. Hal ini akan lebih terlihat ketika kita nggak bisa menghindari backlight, di mana ada cahaya terang di belakang objek. Harusnya sih bisa diatasi dengan nyalain lampu flash. Tapi lampu flashnya yang katanya dual tone ini kayaknya terlalu terang dan keputihan deh. Maksudnya ya biasanya kan ada merah-merahnya gitu di situnya. Maksudnya cahayanya gitu merah. Ini ngomong apaan sih? Ya pokoknya objeknya harus agak jauh dari lensa lah, dan fungsi dual tone yang harusnya bisa menghasilkan warna kulit yang lebih natural karena ditambah sedikit cahaya kuning kemerahan ya belum bisa dibilang optimal di sini. Buat kamera depannya juga kembali baru oke pas selfie-nya di tempat-tempat dengan pencahayaan yang baik aja. Makin minim asupan cahaya, jerawat kita akan makin tersamarkan oleh noise yang cukup ramai terlihat. Secara experience pakai kameranya juga ya biasa aja juga, karena software kameranya masih standar Android, penguncian fokus dan jeda antar shutter juga ya nggak bisa dibilang yang tercepat di kelasnya, terutama kalau mau moto di kondisi low light. Tapi minimal objek bisa terkunci oleh fokus dengan sempurna. Jadi ya kameranya nggak jelek, hanya jelas belum masuk jajaran kamera terbaik di range harganya. Musik player bawaannya punya tampilan yang sederhana, tapi udah ada fitur equalizer. Earphone bawaannya ya lumayan aja sih daripada nggak dikasih. Tapi ya jelas kualitas keluaran suaranya masih jauh tertinggal dibanding earphone third party seharga 200-300 ribuan lah. Sedangkan speaker bodinya lumayan keras, nggak pecah juga, tapi belum ngebas.
Oke, jadi kesimpulannya, buat yang butuh HP dengan daya tahan baterai super awet, Evercost Elevate Y2 Power ini adalah HP terbaik yang bisa kamu dapatkan di range harga berapapun. Karena simply ini adalah HP dengan baterai paling tahan lama yang pernah saya coba, dengan tambahan fitur-fitur baterai sentris seperti fast charging dan kemampuan ngecas HP lain ala powerbank. Ditambah desain yang terasa dan terlihat solid, eksklusif dan unik, terutama di varian back cover yang motif kayu, kualitas display yang responsif dan cemerlang, dan kinerja gaming, multitasking, dan akselerasi buku tutup aplikasi yang nggak dirusak oleh UI yang terasa udah gesit, ringan, dan optimal, adalah hal-hal yang bikin experience sehari-hari HP ini terasa sangat enak banget dipakainya. Walau experience untuk foto-foto dan penyuka gaming HD dengan grafik yang terberat, terumit, atau terwah gitu, walau masih lumayan sih kinerjanya sebenarnya, tapi masih ada beberapa pilihan HP tetangga yang mampu tampil lebih baik dari ini. Absennya kemampuan main VR juga ya sedikit banyak cukup mengurangi keserbabisaan Evercost Elevate Y2 Power ini. Oke guys, sementara saya cukupkan dulu reviewnya. Mohon maaf kalau ada yang kelewat, salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Semoga ulasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan gak bias buat kamu-kamu yang pengen tahu lebih jauh dari HP ini. Oke, keep away selalu dari penyakit gaptek. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.